Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Mutiara Valencia dengan NPM 2335124. Baiklah, pada video kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial cara pemecahan kasus ataupun studi kasus menggunakan metode SAW di dalam sistem pendukung keputusan atau SPK. Baiklah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah studi kasusnya. Nah, di sini terdapat studi kasus pemilihan lokasi baru. Terdapat 3 lokasi calon lokasi dan kemudian terdapat 4 kriteria yang perlu dipertimbangkan. Alternatif lokasi yang pertama yaitu adalah lokasi A, lokasi B, dan lokasi C. Kemudian setiap lokasi itu memiliki kriteria penilaian. Kriteria penilaian yang pertama yaitu adalah jarak pusat kota ataupun kilometer dengan bobot 30%. Kemudian ada jumlah penduduk sekitar dengan bobot 25% dan harga sewa dengan bobot 25%. Dan yang terakhir itu adalah persaingan ataupun jumlah toko serupa dengan bobot 20%. Nah, kemudian di sini terdapat data lokasi. Untuk lokasi yang A, itu ada jarak, untuk jaraknya itu 5 km, penduduknya ada 50.000, dan harga sewanya yaitu adalah 20 juta, dan persaingannya terdapat 2 persaingan. Untuk lokasi B, itu jaraknya 3 km, untuk penduduknya 40.000, harga sewanya 25 juta, dan persaingannya hanya 1. Dan terakhir di sini ada lokasi C, jaraknya 6 km, penduduknya 55.000, harga sewanya 18 juta dan persaingannya ada 3. Nah, baiklah, mungkin langsung saja kita ke langkah-langkah untuk penyelesaian studi kasus ini. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Nah, ini saya sudah menyiapkan sebuah kerangka untuk penyelesaian dari studi kasus ini. Baiklah, tahap penyelesaian studi kasus ini sendiri yang pertama adalah menentukan aspek atau kriteria penilaian dan nilai bobot standar kompetensi. Kemudian yang kedua adalah menentukan data. Yang ketiga di sini adalah perhitungan nilai normalisasi data dan terakhir ada perhitungan nilai skor SAW. Nah, baiklah, langkah yang pertama yaitu adalah menentukan aspek penilaian dan nilai bobot standar kompetensi. Di sini ada nomor, kriteria, keterangan, dan bobot. Terdapat 4 nomor, kemudian kriteria ini sebagai alternatif saya buat untuk mempersingkat dari keterangan yang ada di studi kasus. Nah, di sini itu ada C1, saya buat sebagai keterangan jarak ke pusat kota atau kilometer dengan bobot 30%. Dan C2-nya itu untuk keterangan jumlah penduduk sekitar dengan bobot 25%. Dan C3 itu adalah harga sewa dengan bobot nilai 25%. Dan terakhir C4 yaitu untuk persaingan dengan bobot 20%. Kemudian yang kedua di sini yaitu adalah menentukan data. Di sini ada nomor, alternatif, dan lokasi toko. Nah, alternatif ini dibuat sama halnya seperti keterangan dari studi kasus tadi. Di sini dibuat untuk mempersingkat dari lokasi toko pada studi kasus. A1 itu untuk lokasi A, A2 itu untuk lokasi B, dan A3 itu untuk lokasi C. Baiklah, langkah yang ketiga yaitu adalah perhitungan nilai normalisasi data. Yang pertama ada nomor alternatif C1, C2, dan C3 serta C4. Nah, C1, C2, C3 sampai C4 ini yaitu adalah kriteria dari keterangan yang ada pada studi kasus tadi. Dan alternatif ini sendiri merupakan nama lokasi toko tersebut. Lalu data-data yang ada di sini itu kita ambil dari soal studi kasusnya tadi. Bisa kita lihat di sini. Nah, datanya sama kan halnya dengan yang ada di soal studi kasus ini. Untuk lokasi A, jaraknya 5 km, penduduknya 55.000, sewanya 20 juta, dan persaingannya ada 2. Dan sama halnya seperti untuk alternatif A, 2 dan alternatif A3.
Nah, baiklah, mungkin langsung saja kita ke langkah-langkah perhitungan untuk nilai skor SAW-nya. Yang pertama yaitu adalah kita harus membagi nilai awal ini dengan nilai terbesar pada nilai awal. Setelah kita bagi, akan kita kalikan dengan bobot yang telah ditentukan pada soal yang ada di studi kasus tadi. Sebagai contoh seperti ini, kita klikkan sama dengan, kemudian kita klikkan buka kurung. Di sini nilai pertamanya adalah C1-nya yaitu untuk alternatif A1 itu 5. Kemudian kita bagi dengan nilai tertinggi yang ada di C1 ini yaitu adalah 6. Nah, setelah kita bagi seperti itu, kita tutup kurung. Lalu kita tambahkan bintang untuk mengalikan atau perkalian eh, bobot yang telah ditentukan, yaitu bobot yang C1 ini adalah 30%, lalu kita klik 30%-nya, dan di sini langsung saja kita enter. Nah, keluarlah hasilnya 0,25. Nah, maka kita lakukan hal ini sama dengan semua nilai yang akan kita hitung pada skor SAW ini. Baiklah, di sini untuk A2-nya kita lakukan sama halnya seperti yang tadi, sama dengan lalu buka kurung, klik angka 3-nya di sini, kemudian kita bagi dengan nilai tertingginya yaitu adalah 6, lalu kita tutup kurung, dan kita beri tanda bintang sebagai perkaliannya, dan kita kalikan dengan bobot nilainya yaitu adalah 30%. Karena kita tetap di C1 kan ini, kalau nanti di C2 maka kita menggunakan bobot nilai yang 25% dan sama halnya seperti yang lainnya. Kemudian kita enterkan. Nah, dapat hasilnya 0,15. Kita klik lagi di C1 ini untuk A3-nya, kita sama dengan kan. Kemudian buka kurung. Kita klik nilai C1 untuk A3 dan nilai tertinggi dari C1 ini sendiri tetap 6, maka kita klikkan lagi 6 ini. Kita tutup kurung. Kemudian kita beri tanda bintang lagi dan kita kalikan dengan bobot 30%. Lalu kita enter. Nah, dapatlah hasilnya 0,3. Kita lakukan hal serupa di C2 sampai C4. Bisa kalian langsung lihat saja ya pada video ini, tidak perlu saya jelaskan karena caranya sama dengan C1 tadi.
Nah, baiklah, di sini kita sudah menghitung semua dari skor SAW ini, maka terakhir kita menambahkan seluruh skor dari C1 sampai ke C4. Di sini kita klik sama dengan, kemudian buka kurung, kita tambahkan semua dari C1 sampai ke C4. Nah, maka dapatlah hasilnya 0,81 dan seterusnya 00, 06, 06, 06, dan 1. Kita lakukan sama halnya seperti yang A1 tadi, untuk di A2 dan A3. Nah, baiklah, di sini kita sudah menghitung keseluruhan dari skor SAW-nya atau nilai SAW-nya. Kita sudah dapat untuk lokasi A-nya yaitu adalah 0,81, untuk lokasi A2-nya adalah 0,64 dan untuk lokasi A3-nya adalah 1. Dari semua langkah-langkah dan hasilnya sudah kita ketahui nilai tertinggi dari setiap lokasi ini ataupun peluang paling besarnya yang terdapat di A3. Nah, di sini dengan menggunakan metode ini kita dapat menentukan ataupun membantu dalam menentukan keputusan yang akan kita pilih. Baiklah, baiklah, itulah tutorial dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.